Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bibarakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, kita lanjutkan video kita. Jadi video sebelumnya, insya Allah video ke-8 ya, kita membahas yang ini, membahas lupa adat haid. Ketika dia lupanya adalah lupa waktu tapi ingat lamanya darah haid. Sekarang pembagian yang selanjutnya adalah lupa lamanya. Ini kebalikan yang atasnya, lupa lamanya tapi ingat waktunya. Jadi lamanya haid berapa hari dia lupa, ingat waktunya. Pokoknya waktunya dimulai tanggal 5 umpama begitu. Nah, nanti hukumnya bagaimana? Nah, ini kita bahas. Nah, ini contoh tidak paham darah kuat. Berarti ini adalah ghairu mumayyizah. Kemudian lupa lamanya adat haid, tapi ingat waktu mulainya. Contoh, seorang ibu mengalami istihadah bulan ini. Kemudian kebetulan haid terakhir bulan kemarin, ia hanya ingat waktu mulainya. Pokoknya saya haidnya tanggal 7 umpama begitu. Sedangkan lamanya haid ia lupa sama sekali. Saya nggak tahu apa lamanya 4 hari, 5 hari, 6 hari, nggak tahu. Nah, ini contoh ilustrasinya ini di bulan Muharram. Si ibu itu pokoknya ingat tanggal 7 itu mulai haid. Terus, nah sekarang so far mulai pokoknya haid terus, ini keluar darah. Nah, ini bulan ini jadi mengalami istihadah bulan ini, maksudnya bulan so far ini. Nah, ini mengalami istihadah berarti hukumnya bagaimana? Hukumnya lah karena ini sudah lewat 15 hari maka tanggal 20 ini mandi. Coba kita hitung. Nah, ini tanggal 7-nya, nah tanggal 7-nya pasti haid. Mengapa tanggal 7-nya pasti haid? Karena mengikuti adat bulan kemarin. Bulan kemarin kan dia yakin tanggal 7 haid, tapi dia lupa tanggal mulai 8, 9, 10 ini haidnya sampai berapa hari bulan kemarin lupa. Maka yang sekarang ketika terjadi istihadah maka yang dihukumi adalah pasti haid adalah tanggal 7. Kemudian nah ini kita hitung 1, 2, 3 sampai 15 hari. Jadi benar mandinya tanggal 20. Mengapa? Karena keluarnya adalah mulai tanggal 6. Nah, mulai tanggal 6. Nah, terus nah ini saya menghitung 1 di sini sampai 15 hari ini untuk menentukan masa mungkin haid dan mungkin suci. Jadi masa mungkin haid dan mungkin suci itu adalah di tanggal 8 sampai tanggal 21. Sampai tanggal 21 ini adalah masa mungkin haid mungkin suci. Mengapa? Karena disamakan dengan adat haid bulan lalu, yakni bulan Muharram. Bulan Muharram ingat tanggal 7 mulai ini, tanggal 7 mulai haid. Cuma dia lupa sampai berapa hari. Berarti kalau lupa sampai berapa hari kan berarti kemungkinannya ya 15 hari, ya kan? Karena maksimal haid adalah 15 hari. Nah, itu berarti akhirnya sekarang ya mulai tanggal 8 sampai tanggal 21 ya mengikuti atasnya, mungkin haid, mungkin suci. Dah begitu. Kemudian nah untuk tanggal 22 pasti suci. Nah, tanggal 21 tadi masih mengikuti mungkin haid mungkin suci. Tanggal 22 pasti suci. Mengapa pasti suci? Yaitu tadi karena mengikuti yang atas. Kalau mengikuti adat yang atas kan hanya sampai tanggal 21 kemungkinan haidnya. Berarti tanggal 22 ini kemungkinan pasti suci. Pasti suci. Nah, dalam masa pasti suci ini jadi begini. Jadi tanggal 22 ini kalau dia itu lupa jam berhentinya adat haidnya dulu Muharram ini loh. Muharram ini adat haidnya dia berhentinya jam berapa? Kok jamnya juga lupa? Maka dia wajib mandi setiap setelah masuk waktu sholat. Namun bila dia ingat misalnya berhenti darah jam 4 sore misalnya ini, maka mandinya hanya setiap jam 4 itu saja. Selebihnya cukup wudu dan sholat. Umpama jam 4 sore ingatnya berarti mandinya hanya setiap jam 4 sore, jam tanggal 22 ini. Ini seperti keterangan yang di video sebelumnya. Terus sama seperti jam 6 ini pasti suci juga. Cuma kan kita ketika tanggal 6 ya, ketika tanggal 6 kita nggak tahu kalau darahnya sampai kelewat 15 hari kan belum tahu. Nah, jadi ini juga hukumnya pasti suci. Nah, di samping status mandi yang perlu kita terangkan adalah
Nah, yang perlu kita terangkan adalah tata cara bersuci setelah tahu status darahnya adalah istihadu atau keputihan. Jadi setelah masuk waktu sholat, wajib 1. Membersihkan kemaluan dari najis, 2. Menyumbatnya dengan kapas jika tidak membahayakan, jika berbahaya cukup dibalut. Ini sama seperti video sebelumnya. Tidak puasa Ramadan jika puasa Ramadan maka haram menyumbatnya karena nanti puasa Ramadannya batal. Kemudian bila diberi kapas tetap keluar maka sholatnya tetap sah karena darurat. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Kemudian yang ketiga aturannya wudhu tanpa jeda, nggak perlu ada jeda lama. Di antara beberapa rukunnya wudhu. Dan niatnya wudhu pakai ini, nawaitul wudhu alistibahati sholati. Ini juga sudah saya terangkan pada video sebelumnya. Kemudian nomor 4, segera sholat untuk meminimalisir darah. Kalau nggak segera sholat nanti darahnya terlalu banyak, akhirnya ya nggak boleh, karena sholat itu harus diminimalisir darahnya. Justru kalau bisa jangan sampai ada darah keluar. Ya itu jadi begitu. Nah terus untuk yang hukum masa mungkin haid dan suci ini ya. Hukum di masa mungkin haid dan suci. Jadi tanggal 8 sampai tanggal 21 ini. Hukum masa mungkin haid mungkin suci ini haram, layaknya orang haid haram bersetubuh, membaca, menyentuh dan membawa Quran, berdiam di masjid tanpa ibadah. Kalau itikaf ibadah berarti boleh. Lewat di masjid jika khawatir menetes darahnya. Jadi kalau nggak khawatir menetes aman berarti ya lewat di masjid boleh. Terus boleh layaknya orang suci, boleh sholat baik fardu atau sunnah, boleh tawaf, puasa. Kalau sholat memang fardu ya, nanti zuhur, asar, maghrib, isya, subuh ya harus sholat. Puasa, itikaf, tolak dan mandi wajib. Maksudnya boleh tolak itu memang seperti video sebelumnya, memang tolak itu ada tolak bid'i, tolak sunni. Kalau tolak sunni itu tolak yang di wanita yang dicerai ketika waktu tidak haid. Nah itu statusnya tidak haram. Jadi maksudnya begitu. Baik, demikian video kita back. Insya Allah nanti kita akan membahas yang ketiga yaitu lupa semuanya. Ini namanya mutahayyiroh. Mungkin untuk video ini cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi